Halo semuanya, kembali lagi di channel Tesalonika Sinta bersama aku, Tessa. Nah, hari ini aku mau membahas mengenai penalaran matematika. Sekarang, murni ya, penalaran matematika. Ini aku ambil dari tryout ruang guru episode, kalau tidak salah 21. Ya, ada di atas sini, episode 21. Dan sebenarnya yang aku bahas ini secara umum, jadi tidak seperti kemarin ya, yang hot aja. Tapi sekarang kita bahas semuanya soal yang keluar tuh kemungkinan apa saja. Seperti itu, oke? Teman-teman sudah siap? Kita akan mulai soal pertama dari sebuah diagram batang ya. Di sini kita punya diagram batang dan juga tabel. Jadi seperti ini. Penderita penyakit ginjal memiliki risiko kematian yang tinggi. Penderita penyakit ginjal dapat diidentifikasi berdasarkan dua parameter, yaitu GFR atau glomerular filtration rate dan konsentrasi protein urin. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan risiko kematian pada pasien dengan GFR dan konsentrasi protein urin tertentu. Nah, di sini bisa dilihat ya grafiknya. Kalau misalnya teman-teman kurang jelas, sebentar ya. Oke, sekarang gambarnya udah sedikit lebih jelas kan? Aku juga udah ganti tabelnya. Langsung ke soalnya ya guys. Jika data GFR dan konsentrasi protein urin pada tabel tertukar antara pasien Bima dan Dika, berapakah estimasi perbandingan resiko kematian Bima terhadap pasien dengan resiko kematian terkecil? Oke, di sini kita bisa garis bawahi ada dua yang bisa kita highlight, yaitu perbandingan risiko kematian Bima dan risiko kematian yang terkecil. Nah, untuk mengetahuinya, caranya kita akan hitung nih satu-satu. Tapi sebelumnya ada petunjuk nih guys. Ada data yang tertukar yaitu antara si Bima dan Dika. Makanya di sini kita ganti si Bima dan Dika. Si Bima jadi nama Dika. Sebentar ya. Si Bima namanya jadi Dika. Dan si Dika jadi Bima. Karena ketukar gitu kan katanya. Nah, jadi datanya Dika ini jadi miliknya Bima dong. Nah, makanya yang kita hitung tuh resiko kematian Bima yang sekarang terhadap pasien dengan risiko kematian terkecil. Kita bisa ngitung satu-satu untuk mengetahui resiko kematian masing-masing orang. Nah, misalnya kita ngitung dari Ana dulu nih. Ana itu dia GFR-nya 110 dan konsentrasi protein urinnya 228. Ya. Bentar guys. GFR 110 dan 228. Kita cari nih, mana yang memiliki GFR 110? Ini kan? Ini ya. Ini dan dia 228. Yang pasti dia di atas 226 ini. Berarti jawabannya adalah yang ini, Ana. Ini dia ada 5 warna ya. Di sini Ana aku kasih warna merah aja. Ana nih, Ana merah. Kemudian siapa Dika ya? Dika itu GFR 45 dan konsentrasi protein urinnya 230. Kita balik lagi ke tabel. Nah, kita lihat dulu nih. Kita jangan terlalu gegabah ya. Pokoknya di sini ada GFR dan konsentrasi protein urin. Dan ini persen kematian. Nah, jadi jangan sampai kalian bingung atau ketukar, jangan gegabah. Pokoknya relax aja, santai. Lihat baik-baik soalnya. Tadi kan 45. 45 itu berarti di sini kan? Di sini nih. Dan berapa sih? 230 ya. 230. Yang berarti dia di line yang sama ya seperti si Ana. Di sini nih, ini yang aku tandai kuning ini namanya si Dika, Ranger kuning gitu ya. Kemudian selanjutnya Chava.
Java ini 15 dan 23. 15 itu ada di rentang sini. Ya, dan 23 itu bilangan yang kecil ya di sini. Berarti kalau kita tarik garis lurus, ini miliknya si Java. Aku tandai dengan warna hijau. Java. Oke, sampai sini sudah oke? Tidak ada yang ketinggalan? Masih bisa dipahami dengan baik. Kemudian selanjutnya ada Bima 7153. Waduh, ini cukup jomplang ya. Ya, yang berarti resiko kematiannya cukup tinggi ya. GFR-nya kecil sekali. Maka Bima itu ada di sini ya. 7 yang berarti kurang dari 15 ya, dan 153 dia ada di sini. Kalau kita tarik garis lurus, ini adalah si Bima. Dan ada lagi Emil itu 55 dan 163. 55 itu dia berada di sini, 163 ada di sini. Maka inilah si Emil. Kenapa aku pakai warna hitam ya? Emil. Aduh, kayaknya aku tuker aja ya. Karena si Emil kebetulan warnanya hitam dia. Maka aku tukar saja Ana dengan Emil ya. Biar kalian nggak bingung gitu. Ana, Emil. Jadi ini Emil, ini Ana. Nah, gitu ya. Nah, kita udah dapat nih masing-masing diagramnya, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Dan dia sekarang minta perbandingan risiko kematian Bima terhadap pasien dengan risiko kematian terkecil. Nah, Bima ini kan dia berapa persen tuh? 10 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia tuh 10. Dari mana? Dari ketinggian si diagram batangnya Bima. Ya, 10 kan. Berarti Bima itu 10 ya. Yang terkecil itu adalah si Ana. Kenapa? Karena Ana berada di angka 1 nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau mau tarik garis lurus, ini Ana. Ana itu ada di tengah-tengah ya, antara 2 dan 0. Maka Ana itu 1. Kita lihat yang paling rendah aja. Nah, maka bisa dibilang perbandingannya antara Bima dengan pasien terkecil dalam hal ini Ana itu adalah 10:1. Oke, teman-teman sampai sini paham dengan yang tadi? Atau kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa ngulangin videonya yang tadi ya. Maka di sini jawabannya adalah yang C ya, teman-teman, 10:1. Oke, matematika itu mudah kan? Oke, teman-teman, balik lagi ya. Kita lanjut lagi. Jadi di sini ada soal bendera. Pada masing-masing bendera di atas, luas bagian yang berwarna merah sama dengan bagian yang berwarna putih. Ketiga bendera di atas memiliki perbandingan lebar dan panjang bendera yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Jadi rasio bendera Indonesia itu adalah 2:3. Ini panjang dan lebar ya. Rasio bendera Polandia 5:8 dan Monaco 4:5. Jika lebar setiap bendera adalah 200 cm, maka luas kain putih yang diperlukan untuk membuat ketiga bendera tersebut adalah... Nah, teman-teman, berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan di atas, ini ya, ada rasio bendera. Kita bisa membuat coret-coretan terlebih dahulu di bawah ini. Oke, biar teman-teman nggak lupa dan ketuker ini panjang atau lebar, ya yang mana panjang mana lebar. Aku bakal tulis di sini ini adalah lebar banding panjang. Jadi teman-teman jangan bingung lagi ya. Nah,
Kemudian dia bilang lebar setiap bendera itu 200, jadi udah pasti tuh mau bendera Indonesia, Polandia ataupun Monaco semuanya lebarnya 200 cm. Nah, panjangnya nih baru yang beda-beda. Nah, buat tahu lebar sama panjangnya bendera-bendera ini kan ya, kita harus buat rasio guys. Caranya seperti ini. Di sini aku akan hitung 3, Indonesia, Polandia, dan Monaco. Oke, yang pertama agak susah ya guys. Oke, yang pertama dulu nih. Yang pertama adalah Indonesia. Untuk yang Indonesia ini dia kan 2:3 rasionya ya. Aku besarin lagi deh. Jadi ini lebarnya 2x ya. 2x sama dengan 200. Maka x sama dengan 100. Ya kan? Nah, x-nya ini ya akan kita kalikan ke sini. X ini ya faktor pengalinya ya untuk mengeluarkan dari perbandingan. Nah, maka panjangnya adalah 100 kali 3 ya kan, yaitu 300. Lebarnya 200. Ini aku highlight lagi deh, 300 dan 200. Kemudian untuk Polandia tadi kan 5:8 ya. Di sini kan 5:8. Kita tulis di sini 5:8. Kita keluarkan ke perbandingan 5x sama dengan 200, maka x sama dengan 40 ya. Kita kalikan, berarti panjangnya itu 40 kali 8 yaitu 320 dan lebarnya tetap 200. Di sini mari kita highlight dulu agar tidak tertukar ya satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian terakhir kita cari Monaco. Monaco itu tadi jangan pakai warna kuning, pakai warna biru aja. Monaco itu tadi berapa? 4:5 ya. 4:5. 4:5. Maka 4x-nya sama dengan 200. X-nya sama dengan 200 bagi 4 ya. 50, tinggal kita kali. P-nya 50 kali 5 alias 250. Dan L-nya tetap 200. Oke, kita highlight agar tidak lupa. Nah, ini kita udah dapat nih panjang sama lebarnya. Semua benderanya udah lengkap ya. Mungkin kalau ada yang ngerasa kecepatan bisa ditonton ulang lagi, karena aku semuanya ngambil berdasarkan informasi yang ada di sini nih, rasio bendera ya. Jadi aku pakai perbandingan. Kalau kalian masih bingung mengenai perbandingan X ya, kalian bisa tonton video aku sebelumnya. Di situ aku jelasin kenapa kita harus pakai X pada setiap perbandingan gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah ini ya, luas kain putih yang diperlukan untuk membuat ketiga bendera tersebut. Hanya yang putih yang dia tanya. Berarti logikanya dia setengah dari luas bendera kan? Karena dia bilang luas bagian yang berwarna merah sama dengan yang berwarna putih. Berarti dia setengah luas kan? Ya kan? Setengah luas bendera. Nah, gimana caranya kita tahu tuh kan? Setengah luas bendera, apakah kita harus membagi dua membagi dua lebarnya gitu kan, agar kita bisa tahu putihnya saja. Bisa seperti itu ya. Atau kalian kalikan baru kalian bagi dua, itu tidak masalah ya, sebebasnya. Tapi sini aku pakai dengan kita membagi dua lebarnya. Kenapa kita bagi dua? Karena diketahui di sini kan antara dari sini ke sini itu satu lebar. Kita kan betul putihnya doang kan, berarti dari sini ke sini doang dong. Nah, berarti setengah dari lebar.
Nah, sedangkan di sini lebarnya adalah 200 kan. Di mana-mana 200. Kita bagi 2 tuh. Jadi, setengah lebar itu kita kalikan dengan panjang bendera 1, tambah panjang bendera 2, tambah panjang bendera 3. Gitu ya, guys. Setengah lebar itu berapa? Nih deh. Setengah lebar itu setengah dikali 200 ya. Sorry, 200. Panjang satunya 300 tambah 320 tambah 250. Ini 100 kali, ini 620, ini 870. Jawabannya 87.000. Satuannya sentimeter ya. Sentimeter kubik. Sentimeter persegi. Nah, tapi sayangnya guys, di soal tuh dia satuannya meter persegi. Jadi harus kita konversikan dengan kita bagi 10.000 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 8,7 meter persegi jawabannya. Ini adalah jawaban yang benar. Oke, sampai sini kalian sudah mendapatkan ya jawabannya yang D. Nah, mudah bukan? Ini baru soal 1 tentang bendera-benderaan, dan we still have soal 2 di sini. Kita lanjut lagi ya. Perayaan kemerdekaan Indonesia membutuhkan bendera dengan 2 ukuran yang berbeda. Bendera-bendera tersebut menghabiskan kain dengan total luas 4,5 meter persegi. Total seluruh bendera yang dibutuhkan adalah 150 helai, dengan banyaknya bendera yang lebih kecil adalah 2 kali banyaknya bendera yang lebih besar. Jika panjang bendera kecil adalah 15 cm, luas bendera besar adalah... Kita bisa diuntungkan sekali ya dengan informasi dari wacana ini ya, karena dia memberikan informasi yang begitu lengkap dan banyak. Di sini kalian bisa cari yang mana dulu yang kalian mau operasikan, tapi untuk sekarang aku biasa pertama kali adalah mencari jumlahnya dulu, totalnya itemnya, seperti itu. Nah, total itemnya kan dibilang gini, total seluruh bendera yang dibutuhkan adalah 150 helai. Dengan banyaknya bendera lebih kecil, 2 kali banyaknya bendera lebih besar. Nah, misalnya di sini aku analogikan besar itu dengan B ya, dan kecil itu dengan K. Oke, di sini banyaknya bendera kecil 2 kali besar. Kecil itu 2 kali besar ditambah besar. Jangan dulu deh, gini dulu. Dia pengen total bendera itu kan besar tambah kecil itu ada 150 helai. Betul kan? Dan di sini dikatakan bendera yang lebih kecil banyaknya 2 kali. Kenapa jadi biru lagi? Tuh. Ya, bendera yang lebih kecil itu banyaknya 2 kali bendera yang lebih besar. Nah, maka di sini kita ganti guys. K-nya dengan 2B ya kan, karena K sama dengan 2B. B tambah 2B sama dengan 150. 3B sama dengan 150. Maka B-nya adalah 50. 150 bagi 3 ya. Berapa terus K-nya berapa? K itu kan 2B ya. K itu 2B. Tinggal kita substitusikan aja. K itu sama dengan 2 kali K itu kan sama dengan 2B sama dengan 2 kali 50
100 dong, 100 lay. Nah, kita udah dapat nih masing-masing ya jumlah dari total berapa bendera kecil, berapa bendera besar, seperti itu. Kemudian nah, terus kan ada tuh clue lagi tuh sebelumnya ya. Bendera-bendera tersebut menghabiskan kain dengan total 4,5 meter persegi. Nah, tapi kan kita nggak tahu kan luasnya masing-masing bendera itu berapa tuh, yang kecil berapa, yang besar berapa. Belum tentu perhitungan yang tadi kita yang tadi kita hitung gitu sama nih dengan ini. Belum tentu ya, karena lebarnya dia nggak ngasih tahu. Ya gambarnya sama tapi soalnya beda, jadi nggak bisa dilanjutin gitu loh guys. Maka kita cukup tulis dengan 50x ditambah 100y sama dengan 4,5. Nah, X sama Y ini apa sih kak? Nah, X itu adalah luas luas bendera gede gitu loh, luas bendera besar. Yaitu luas bendera yang kecil gitu. Nah, terus dia ngasih clue lagi, jika panjang bendera kecil adalah 15, maka luas bendera besar tuh berapa? Nah, kita bisa cukup fokus ke yang bendera Indonesianya aja, gengs. Karena ini kan perayaan kemerdekaan Indonesia ya. Gak mungkin prasiwo lain ikutan tuh. Nah, di sini panjang bendera kecilnya 15. Maka ini kan L banding P ya, seperti tadi ya. Kalau misalnya P-nya 15, L-nya berapa? Ya, 15 bagi 3, 5 kali 2, 10. Ya, 10 nih. Kalau bendera besarnya bagaimana? Nah, itu bisa kita cari nanti ya. Kita cari dulu nih luas bendera kecilnya yang Y. Nah, Y itu kan panjang kali lebar. Tadi kita udah tahu tuh panjangnya 15 kan dari soal. Nah, lebarnya 10 karena dia perbandingan 2:3. Nah, berarti aku tuh pengen ganti ini loh. 15 kali 10, 150. Nah, bisa kita substitusikan. BTW guys, ini tuh kan dalam meter ya, 4,5-nya dalam meter. Kalian bisa ubah dulu ke sentimeter. Kenapa? Karena luas benderanya kita bakal hitung dalam sentimeter. Nanti kalau enggak kalian bingung. Ya, karena dia tadinya diketahui clue-nya ininya sentimeter. Jadi kita ubah dulu ya ke sentimeter. Jadi 45.000. Nah, tadi yang udah diketahui si ini ya, Y-nya. x ditambah 100y. 100 kali 150, 45.000. 50x ditambah 15.000 sama dengan 45.000. Wah, ribut guys ini ya. 50x sama dengan 45 dikurang 15, 30.000 ya. X nya bisa dicoret 600. Nah, udah tahu nih luas bendera besarnya adalah 600 cm kuadrat. Maka jawabannya yang A. Seperti itu caranya. Kalau masih ada yang belum paham mungkin bisa dicek lagi ya tadi pembahasan yang baru aku kasih.
ini aku menganalogikan aja agar lebih mudah. Yang ditanyakan X ya, luas bendera besar. Maka yang kita cari juga X nih. Udah ketemu ya udah nggak usah diapa-apain lagi. Gitu. Oke ya, teman-teman sudah paham dan mengerti. Maka kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Langsung ke pertanyaan yang diinginkan. Jika panjang bendera Indonesia, Polandia, dan Monaco membentuk rasio 9:10:6 secara berurutan, maka rasio lebar ketiga bendera dengan urutan yang sama adalah... Oke, kalian gak usah panik dulu ya. Karena soal ini masih manusiawi kok, geng. Jadi kalian gak usah khawatir akan kehabisan waktu di soal ini, asalkan kalian punya daya tangkap yang cepat ya. Sepertinya ini akan lebih mudah ya. Jujur saja soal PM itu menurut aku sendiri lebih manusiawi dibandingkan PK, karena PK banyak rumusnya. PM itu ya bernalar, PK itu emang harus hafal rumus kayak statistika, bla bla bla. Dan di sini kalian cukup modal aritmatika aja, karena kalian hanya disuruh untuk membandingkan ya. Panjang bendera Indonesia, Polandia, dan Monaco rasionya sekian, maka kita ganti nih guys, 9:10:6. Nah, kita ganti semuanya nih jadi 9:10:6. Nah, kita tuh harus nyari ininya nih, lebarnya berapa. Cara nyarinya pakai perbandingan searah. Mungkin buat kalian yang lupa ya, materi perbandingan searah itu gimana sih kak, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya, yang pertama kali aku bikin soal PM, bukan yang konteks kimia. Itu aku jelasin bedanya perbandingan searah dan berbalik arah ya. Perbandingan searah itu seperti ini. Misalnya aku mau 2/3 sama dengan bla 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 per 9 ya. 9 di sini kan kita tahu ya, kalau 9 bagi 3 kali 2 6. Jawabannya adalah 6. Nah, seperti itu ya guys. Berarti sini jawabannya 6. Gitu aja sih caranya. Kalian bisa pakai perbandingan searah, kemudian kalian tulis hasilnya di samping sini 6. Terus kalau yang itu gimana kak, yang bendera Polandia? Kalau bendera Polandia itu sama aja ya. Misalnya aku tulis di sini 5/8 sama dengan bla 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 per 10. Bisa aja kalian kali silang seperti ini, biasa aja. Jadi 50/8 hari 50/8 kan ya, jadi 6 ya. 6, berapa, tapi sayangnya di sini nggak ada koma ya guys. Jadi kalian bisa langsung tulis 6 aja. Kemudian untuk bendera Monaco itu kita bisa tulis di sini ya, 4/5 sama dengan bla 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 per 6. Tinggal dikali silang saja. Maaf, aku belum maju tinta. Dikali silang saja seperti ini, jadi 24/5 ya. Berapa hasilnya? 4, sekian ya. 4,8. Ini kita bisa bulatkan saja ke 5 karena memang tidak ada angka koma ya di opsi 5. Nah, jadi jawabannya adalah ini ya guys, 665. Apakah ada di opsi? Ya, ada. Jawabannya adalah yang A. Oke, mudah bukan? Jawabannya yang A ya. Jangan sampai tertukar lagi ya teman-teman sekalian. Semoga
bisa mudah dimengerti ya. Perbandingan seperti ini memang sedikit membingungkan, tapi teman-teman tidak perlu bingung karena seperti yang aku bilang tadi, soal PM setidaknya lebih manusiawi dibandingkan PK gitu. Mungkin lain kali kalau misalnya aku ada waktu sempat gitu ya, kita akan membahas soal PK bersama. Tapi kekurangan dari pembahasan soal PK itu jujur aja membutuhkan space coret-coretan yang lebih banyak dan juga contekan rumus. Nggak contekan juga sih, sebenarnya kalian wajib hafal karena rumusnya ya sederhana lah, seperti misalnya statistika itu ada simpangan baku, varian, atau ragam, ada simpangan rata-rata, jangkauan, ya gitu-gitu aja sih. Terus tentang diagram paling gitu ya, kalian tidak perlu takut ya, seperti ada misalnya fungsi gitu ya, matriks, cukup kalian banyak berlatih ya. Semoga saja kalian bisa mengerjakannya ya dengan lancar. Kemudian aku akan lanjut di sini langsung ke soal ya. Ini namanya pilihan ganda kompleks. Udah bukan pilihan ganda lagi, ini pilihan kompleks ya. Oke, kalau ganda kan dua nih, ini udah kompleks ini guys. Jika lembar setiap bendera adalah sama, diketahui keliling bendera Indonesia ada 500. Tentukan mana pernyataan berikut yang bernilai benar. Jadi keliling Indonesia itu 500 nih guys. Nah, gimana caranya kita tahu panjang dan lebarnya? Tentu saja melalui rasio. Rasio yang sudah tertera di sini. Ya. Nah, coba kita cari nih. Keliling. Keliling itu rumusnya ini ya, 2 kali panjang tambah lebar. Keliling. Nah, panjang sama lebarnya kan di sini masih dalam bentuk perbandingan ya. Makanya kita tulisnya di sini 2x sama 3x. Tadi kelilingnya 500 kan ya. Nah, 2x tambah 3x 5x. Duanya ini kita pindah ke sono. Kita bagi nih 500 sama 2-nya. Jadi 250 kan, 500 bagi 2. Nah, x-nya berapa kak? X-nya 250 bagi 5, 50. Maka lebar bendera Indonesia adalah 50 kali 2 ya. 2x kan 100. Dan panjangnya 3x tuh. 3 dikali 50, 150. Dan dia bilang katanya lebar setiap bendera adalah sama. Berarti semua bendera itu lebarnya segini, 100. Maka apakah benar dari pernyataan yang pertama? Keliling bendera Polandia ada 560. Ya. Nah, bendera Polandia itu lebarnya kan 5x ya. 5x. Ini lebarnya. Sini kan. 5x sama dengan tadi 100 kan? Lebar setiap bendera sama. X-nya 20. Kemudian panjangnya 8x. 8 kali 20 alias 160. Apakah benar gitu kan ya? Kelilingnya itu 560. Nah, coba kita lihat ya. Keliling itu 2 kali P tambah L. 2 kali panjangnya 160, L-nya 20. 2 kali 180. 360, bukan 560 ya.
Jadi jawabannya adalah salah. Ya, jangan dijawab. Luas bagian putih bendera Polandia adalah 0,8. Cara mencari luasnya adalah dengan panjang kali lebar. Maaf ya guys, aku salah. Lebarnya harus 100. Kenapa malah aku tulis 20 di sini ya? Aduh, maaf ya guys, aku enggak konsen. 100, 260. Jadi 520. Bukan 560 ya. Ya tetap aja sih salah ya. 26 kali 2 kan 52 ya guys. Terus kita lanjut nih ke luas bagian putih bendera Polandia. Nah, luasnya itu kan panjang kali lebar, ya kan? 160 kali 100 alias 16.000. Nah, kalau bagian putihnya doang berarti kita bagi 2 kan? Sorry, kalau bagian putihnya doang berarti dibagi 2 tuh 1.600-nya. Jadi 16.000 deh. 16.000-nya kita bagi 2 jadi 8.000 ya. 1000 cm persegi alias 0,8 meter persegi. Apakah benar? Iya, betul ya. Jadi luas bagian putihnya saja itu 0,8 meter persegi. Keliling bendera Monaco adalah 360 cm. Pertama kita harus tahu dulu nih, lebarnya kan 4x ya. 4/5 berarti 4/5 4x sama dengan 100, sama dengan 25 ya. Berarti panjangnya juga sama tuh, kita kalikan dengan 25 guys. Panjangnya berapa? 5x ya. Panjangnya itu 5x. Kita kalikan dengan 25. Hasilnya 125. Oh sorry, aku lupa ngasih keterangan. Ini tuh panjangnya. Lebarnya 100. Nah, maka keliling bendera Monaco adalah 2 kali P tambah L guys. Keliling itu. Kelilingnya 2 P tambah L. 2 kali P-nya 125, L-nya 100. Jadi 2 kali 225 alias 250. Bener nggak? Waduh, salah ya. Sayang sekali. Luasnya 2. Ya, luasnya 2 meter persegi, bener gak nih? Nah, luasnya itu kan panjang kali lebar ya. Panjangnya itu 125, lebarnya itu 100. Jadi 12.500 cm persegi alias 1,25 meter persegi. Berarti otomatis yang ini salah ya, karena dia bilangnya 2 meter gitu kan. Bisa lihat informasi yang di atas tuh. Nah, terus total kain merah yang dibutuhkan untuk membuat semua bendera adalah
2,125. Nah, kembali lagi nih, kita harus tahu luas tiap bendera. Tapi kita bagi dengan 50 dulu ya lebarnya, karena yang kita butuh tuh hanya kain merahnya doang, artinya setengah dari lebarnya. Ya. Maka seperti caraku tadi yang sebelumnya, setengah kali lebar tambah luas 1 tambah aku P1 ya, P1 tambah P2 tambah P3, panjang 1 panjang 2 panjang 3. Setengah kali lebar itu kali 100 ya. P1 nya berapa tadi? 150, P2 nya 160, P3 nya 125. Oke. 150 tambah 160 tambah 125. Terus 50, ini 310, ini 435. Berapa? Sentimeter persegi atau 2,175 meter persegi. Ada tidak? Salah juga. Waduh, yang benar satu doang nih. Yang benar cuman itu guys, yang luas bagian bendera Polandia adalah 0,8 meter persegi tuh yang bendera putihnya. Oke, karena pembahasan kita malam ini sudah selesai, walaupun masih banyak banget yang mau aku bahas ya, ini kita baru berapa soal sih, baru soal ya, nggak sampai sih ya, baru 4-5 soal, tapi waktu kita udah lama banget, wasting time banget. Maka dari itu aku mohon undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video PM ku. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kalian, dan juga bisa membuat kalian tambah cerdas lagi pastinya. Ayo, semangat pejuang SNBT 2023. Mari kita balas di UTBK. Selamat malam.